Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is everything, guys? I hope you are in a very good, wonderful conditions. And today we're gonna talk about new materials. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pregnancy signs and symptoms, hari ini kita akan belajar uh, hal yang masih berhubungan dengan pregnancy, yaitu pregnancy to-do list. Oke, kita mulai dari pregnancy to-do list. To-do list itu apa artinya? To-do list itu adalah hal-hal yang daftar yang harus dilakukan. Kalau kalian sering dengar shopping list, ya ini pregnancy to-do list. Daftar bukan belanja, tapi daftar apa yang akan dilakukan menghadapi pregnancy. Pregnancy itu apa? Yes, pregnancy itu kehamilan. Your pregnancy and baby guide. Oke, untuk informasi saya hari ini pakai NHS lagi, National Health Service UK, Badan Kesehatan Nasionalnya di Inggris. Jadi ini informasi yang saya share hari ini adalah hal yang kalian seharusnya sudah tahu secara keilmuan, tetapi kali ini kita fokus ke bahasa Inggrisnya ya. Kita mulai dari getting pregnant. Getting pregnant itu artinya apa? Getting pregnant, hamil ya. Stay organized throughout your pregnancy. Ada kata stay organized, artinya adalah apa itu? Stay organized, teratur atau siap gitu ya. Jadi disiplin. Semua hal sudah disiapkan. Stay organized throughout your pregnancy, selama kehamilan Anda. Oke, kita ada banyak listnya, tapi kita mungkin beberapa setengah dari list hari ini kita akan bahas ya. Oke, nanti di akhir akan ada pertanyaan, atau di tengah atau di awal. Silakan menyimak dan menulis ya guys. Oke, we're gonna start with take a pregnancy test. Jadi cek yang pertama adalah take a pregnancy test. Pastikan bahwa Anda hamil. Take a pregnancy test. Ini artinya apa? Ya, silakan tes kehamilan. Finding out if you're pregnant, karena untuk memastikan, okay? Learn about the benefit you are entitled to. Learn about, harus mempelajari benefits you are entitled to. Hak-hak dan keuntungan Anda kalau hamil. Maksudnya adalah kalau Anda seorang pekerja, maka ada rights and benefits. Ada hak-hak yang harus kalian dapat, mulai dari cuti dan seterusnya. Maka penting. Tapi kalau tidak kerja mungkin beda rights-nya ya. Oke, stay active. Oke, list berikutnya adalah stay active, selalu atau tetap aktif. Start exercising, mulai berolahraga. Exercises and keeping active, dan selalu aktif. Oke, next, take folic acid. Ya, ini adalah nutrisi yang dibutuhkan ya. Vitamin, minerals, special diets. Vitamins, minerals ya, air ya. Special diets itu adalah, diet itu artinya adalah pola makan. Spesialnya harus sekarang, pola makannya harus spesial. Ketika hamil tidak boleh sembarangan, pilih yang sehat saja dan seterusnya ya. Oke, kalian sudah tahu dong. So I'm not an expert here. Sekali lagi saya tidak, kalian lebih tahu knowledge-nya tentang ini karena kalian belajar secara akademis. Tapi saya kemudian fokus sharing bahasa Inggrisnya ya guys ya. If you smoke, get help to quit. Kalau Anda adalah seorang perokok, get help. Cari bantuan to quit. Gimana caranya to quit, to stop ya. Smoking in pregnancy, karena ya sebaiknya berhenti kalau Anda perokok ya. Make an appointment to see your midwife or GP. Make an appointment, ini kata yang sering muncul dalam kesehatan, dalam istilah bahasa Inggris. Make an appointment itu janjian. Karena umumnya kalau di Eropa agak berbeda dengan di Indonesia secara umum, walaupun ada yang sama ya. Kita bisa ke dokter kapan saja, bahkan memanggil dokter ya. Kalau itu dokter pribadi dan seterusnya. Kalau di luar negeri kita harus buat janjian dulu ya. Walaupun sakit giginya hari ini ya tidak bisa mungkin hari ini langsung ya. Harus janjian dulu. To see, untuk bertemu your midwife. Midwife apa ya kalian ya? Midwife. Bidannya or GP. GP itu apa? GP itu dokter ya, dokter umum, general
decisions. Oke, itu istilahnya GP. Starting your antenatal care ya. Starting, mulailah antenatal care, tahu antenatal? Ya, mulailah perawatan sebelum kelahiran. Jadi harus disiapkan, sudah ada aware ya. Oke, lanjut ya. Book antenatal classes. Silakan ikut kelas antenatal. Kelas apa itu? Silakan ikut kelas kehamilan biar tahu teori dan seterusnya ya. Claim free milk. Ya, silakan mudah mulai. Free milk itu susu murni, tidak campuran dan seterusnya. Fruit and vegetable through healthy start. Juga buah dan sayur ya. Make sure you've been over all your screening tests. Pastikan, make sure you've been over all your screening tests. Anda sudah mendapatkan hasil screeningnya ya, mulai dari awal sampai akhir. Ini yang biasa ya. Make an appointment to see a dentist. Oh, ada juga ternyata ya. Kalian harus janjian dulu ketemu dengan dentist. Dentist itu apa? Dokter gigi. Oh, perlu ya ternyata ya. Free dental care and other benefits. Kemudian find out about your right at work, maternity leave and employment rights. Find out about your rights itu hak Anda at work, dalam pekerjaan Anda itu hak Anda apa aja. Mulai dari maternity leave itu artinya adalah cuti kehamilan, and employment rights dan hak-hak untuk pekerja. Tiap tempat beda ya, jadi harus tahu Anda. Ask to hear your baby's heartbeat about antenatal. Ask, mintalah untuk mendengar heartbeat, tuk ya, denyut nadi dari baby Anda yang di dalam perut. Visit the maternity unit you plan to give birth in. Silakan visit ya unit-unit pelayanan kehamilan, persalinan yang Anda rencanakan untuk lahir di situ ya. Biasanya jangan satu saja karena jodohnya kan mungkin yang jauh, yang dekat, yang senang dan seterusnya. Harus banyak ya karena tidak tahu jodoh bayinya nanti di mana. Tapi kalau visit the maternity unit you plan to give birth ini secara emosional, jadi harus ada, lihat dulu ya, nggak tiba-tiba nanti baru di sana. Start buying the things you need for your baby. Silakan mulai membeli hal-hal yang Anda butuhkan untuk bayi Anda. What you need for your baby. Nanti bisa diklik di sini apa aja, tapi kita nggak akan bahas itu karena kita akan bahas listnya dulu. Feeling hungry, lapar. Stick to a sensible diet. Stick to itu adalah disiplin. Ayo ikuti diet yang sensible. Sensible itu yang nggak ngawur, diet yang terpola ya, jangan asal lapar makan, tapi healthy eating ya. Nah, itu makan sehat selama kehamilan. Oke, termasuk mengetahui foods to avoid, makanan-makanan yang harus dihindari selama kehamilan juga harus tahu ya. Next kita lanjut ke start your birth plan. Silakan dimulai atau dicek gitu ya, dicatat birth plan-nya, kayak masa lahirnya, rencana masa lahirnya gitu ya, kayak HPL-nya, karena dari awal harus dihitung ya. Write your employer 5 weeks before you plan to start work. Ini yang penting, write to your employer. Employer itu bos kalau Anda kerja. Silakan tulis ke majikan, ke pekerjaan, ke pimpinan minimal 15 minggu sebelum berencana untuk berhenti ya, cuti. Maternity leave, kenapa ya? Biar persiapan. Claim maternity allowance after weeks 26. Maternity allowance itu adalah kayak pesangon hamil gitu ya. Allowance itu pesangon. See if you eligible for sure start maternity grant. Kalau di Inggris ada namanya start maternity grant. Ini kayak ada program khusus dari pemerintah yang memberikan dana finansial terhadap calon ibu baru. Tapi ada syaratnya ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu. Make sure you know the signs of labor.
make sure, pastikan you know the signs. Signs kemarin sudah yang tanda-tanda labor. Labor itu apa? Labor itu sudah mulai kontraksi ya. About the sign of labor, ya harus tahu belajar ya kalau udah kerasa bagaimana. Pack a bag ready for the birth. Harus pack, mulai packing, menyiapkan bag ready, tas siap untuk melahirkan, yang isinya untuk persiapan kelahiran. What you need to birth. Jadi awal sudah disiapin, dan itu biasanya dari awal kita prepare, atau kalian harus prepare menurut saran dari NHS ini ya. Dari awal sudah disiapin. For partners, prepare for the birth and beyond. Partners ini disebut partners ini kalau kita ya suami lah ya, suami. Prepare for the birth and beyond. Siapkan untuk kelahirannya nih semuanya, mulai dari dana, dan termasuk ada becoming parent. Ternyata ada harus belajar juga teori tentang jadi orang tua di awal-awal hari ya. When in labor, ketika kontraksi, phone the maternity unit before leaving home. Silakan telepon unit bangsal atau unit persalinan di rumah sakit atau di klinik atau di bidan before leaving home, sebelum berangkat dari rumah ya, meninggalkan rumah. Oke. Itu dulu. That's for today guys. Nah, kalian setelah ini akan saya beri pertanyaan. Nah, tugasnya satu, kalian harus dengerin semuanya tadi, dirangkum ya kata-kata baru yang kalian temukan. Kemudian bahasa Inggrisnya apa, misalnya maternity leave itu bahasa Inggris artinya tulis di sebelahnya, cuti, kehamilan, dan seterusnya. Saya yakin berbeda setiap kalian karena yang dengerinnya juga beda, dan tidak apa-apa. Pertama, kalian rangkum kata-kata baru yang kalian dapat hari ini, English and bahasa Indonesia ya. Number 2, coba kalian boleh menjawab pertanyaan saya yang kedua, kenapa harus memberitahu tadi? Oh ya, kenapa harus orang tua harus ngecek, calon orang tua harus ngecek hamilan di awal? Kenapa? Jawabannya kalian aja ya. Saya nggak tahu jawabannya di teks. Kenapa ya? Nah, ini yang pertama, take a pregnancy test. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris bagus ya. Oke, gitu saja. Silakan nanti jawabannya di posting di e-learning dan di kolom komentar ini ya. Oke, thank you for today. Thank you for listening. Thank you for joining the class. And I wish all the best for you. Happy fasting, happy Ramadan buat semuanya ya. Tetap semangat ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.